Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal 'amala amin ya rabbal alamin. Qabla nabda sa'ulin yaumul ghad sa'utikum al-as'ilah labudda an tujibu. Insyaallah sa'utikum as'ilah wa tujib binadril kitab la ba'sa. Tu'til alamah hada fil kitab tu'til alamah hada al-ijabah min hada soal. Paham? Naam. Ada. Dan labudda an tadkhul fi sa'al asyirah tamaman. Paham? Naam. Al-an fi tayammum. Qra' man yaqra'. Naam. Qra' fi tayammum kamilan. Sehan, Qra'. Man yaqul lasta. Iqra man yaqra al-qail ladha man yaqul hadha lasta. Anta taqra faqat. وجود العذر بسبب أو مرض ودخول الوقت الصلاة وطلب الماء وتعجل استعماله وإعداده بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار وإن خالطه جسم أو رمل لم يجزي وقرائه أربعة أشياء النية ومسح الوجهين ومسح اليدين مع الفقين والترتيب وسننه ثلاثة أشياء التسمية وتقديم الجملة على اليسرى والموالاة والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والإهتداء وصاحب الجزائر يصح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على جبهه ويتيمم بكل وجه ويصلي بتيمم واحد ما شاء الله. Faslun fi tayammum. Qala syarih Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fadhil Qarib wa fi ba'di nusahil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Dan di nuskah yang lain terkadang tayamum ini atau bab tayamum ini lebih dulu ya dibahas daripada yang sebelumnya, atau sebelum ini apa kemarin itu hufen ya, sebelum itu ya mudlim agak gelap. Suma wa tayammumu lughatan, tayamum dalam bahasa al-qasdu, artinya al-qasd, suatu keinginan.
al-qasdu. Wa syar'an, cara syarak isalu turabin tahurin, yaitu mengalirkan, bukan mengalirkan, isalu turab, ya, mengalirkan debu yang suci lil wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, badalan anil wudu'i, sebagai ganti wudu, sebagai ganti wudu, au ghuslin, atau mandi wajib, mandi besar. Nah, berarti kemarin itu yang menyebabkan mandi besar yang 6 itu, kalau tidak ada air maka boleh menggunakan turab dengan tayamum, ya, bukan guling-guling, dengan tayamum, bukan kemudian mandi debu. Au wasla udwin bisyara'id makhsusah, au wasla udwin bisyara'id makhsusah. Kita ulangi lagi, ya. Isalu turabin tahurin al wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghuslin, paham ini, ya? Au ghusla udwin bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi itu pengertian tayamum. Wa syara'itu tayamumi khamsatu asya, dan syarat tayamum itu ada 5. Wa fi ba'di nuskhil matni khamsu hisal, di nuskhoh yang lain 5 macam. Ada khamsu hisal, ada khamsu asya. Intinya ada 5. Syaratnya ada 5. Ahaduha wujudul udri bisafarin au maradin. Ada uzur berupa safar atau sakit. Kemudian wasani duhuli waktu sholat, masuk waktu sholat. Fala yasihu tayammumu laha, maka tidak sah tayamum qabla duhuli waktiha, tidak sah tayamum laha untuk sholat qabla duhuli waktiha, sebelum masuk waktunya atau waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum ini adalah pengganti wudhu, maka ditakutkan kalau dia tayamumnya sebelum masuk waktu sholat, contohnya dia kan sekarang mati listrik, contohnya ini listrik beneran, ya, ya, mati listrik sehingga gak ada air contohnya. Nah, kemudian karena sekarang kita tahu sekarang ini gak ada air, kemudian kita tayamum sekarang, itu tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti pas adzan zuhur itu airnya ada. Nah, maka ditunggu sampai benar-benar masuk waktu sholat zuhur baru dia tayamum. Nah, itu pun apa? Kalau tidak ada air. Kemudian wasalis yang ketiga, tolabul ma'i. Tolabul ma' artinya mencari air. Ya, tolabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adzina lahu fi tolabihi. Jadi harus mencari air, entah dia sendiri, au biman adzina lahu, atau dengan siapapun yang bisa kita meminta air atau mencari air kepadanya. Paham? Sini. Nah. Fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Maka dia bisa meminta air atau mencari air min rahlihi kepada siapapun yang bersama dengannya. Contohnya dia apa? Safar bareng-bareng. Ya, ini gambarannya zaman dahulu safarnya pakai onta gitu kan. Nah, maka di kelompoknya dia itu nggak ada air, kehabisan air, maka dia bisa mencari kelompok lain yang di belakang
Siapa tahu mereka masih membawa air. Wa rufqatihi atau teman-temannya yang lain. Fa in kana munfaridan, kalau dia safarnya sendiri atau dalam keadaan sendirian, tidak bersama orang-orang lainnya, nadhara hawalaihi, dia bisa melihat sekitarnya, minal jihati al arba'i, dari 4 arah mata angin. Bisa lihat ke barat kan, barat, timur, atau utara dan selatan. In kana, kalau seandainya bimustawi minal ard, kalau keadaan tanahnya itu nggak naik turun, maksudnya tidak di pegunungan. Nah, karena tinggal dia lihat kayak gini, lurus ke sana dia bisa melihatnya langsung. Contohnya di padang pasir atau di lapangan, ya, lapangan terbuka. Tinggal lihat aja, jadi nggak usah kita ke sana gitu kan, lihat aja ada air nggak di sana kira-kira. Nah, itu kalau terbuka ya, keadaan terbuka. Tapi kalau di sini kan tertutup oleh apapun, tertutup oleh bangunan, pohon-pohonan. Nah, maka kita harus mencari, nggak cukup dengan melihat. Fa in kana fi irtifa wa inhifat, kalau seandainya dia itu berada di daerah yang ada naiknya, datarannya naik, ada yang dataran rendah, dinaik turun seperti di gunung atau seperti di sini, tarod dada, maka dia harus ke sana, pergi ke sana. Qadra nadrihi, sejauh mata dia memandang, maka dia harus ke sana. Lihat. Paham? Melihat kanan, lihat kiri, dan juga harus ke sana. Nah, itu baru dikatakan mencari. Jadi syaratnya itu harus mencari air dulu. Berusaha mencari air. Ya, bukan pasrah. Warabi yang keempat, ta'adzuru isti'malihi. Ya, dia tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah, tidak bisa menggunakan air tersebut itu ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Contohnya di sini dikatakan di sini di syarahnya ai syar'an au hisan. Secara syariat atau secara indra. Tidak bisa menggunakan air secara syariat, maksudnya gimana? Maksudnya adalah memang nggak ada air. Memang nggak ada air. Nah, kalau secara hissi itu ada air, dia bisa merasakan air itu, bisa melihat air itu, cuman nggak bisa makai. Karena apa? Sakit. Contohnya dia luka bakar. Seluruh tubuhnya habis kena luka bakar, maka dia boleh tayamum. Atau dia itu panas tinggi, ya, sehingga kalau wudhu itu ya, dia akan tambah parah sakitnya. Nah, ini dia boleh tayamum. Nah, paham ya? Jadi ada dia tidak bisa menggunakan air secara syariat atau karena memang nggak ada airnya. Secara maksudnya apa? Secara syariat tidak ada air sama sekali, atau hissi secara indra, maksudnya dia bisa melihat air di sekitarnya, cuman dia tidak bisa memakai karena sakit. Warabi ta'adzur istimali ay alma bi an yakhafa, contohnya apa? Bi an yakhafa min istimalil ma, ya, bi an yakhafa min istimalil ma, dia takut ya tidak bisa menggunakan air ala dhahabi nafsin, ya, karena nanti dia bisa mati kalau pakai air. Divonis sama dokter, kamu ini punya penyakit ya, kalau kena air mati. Nah, maka dia selama hidup boleh tayamum. Au manfaati udwin, atau enggak mati, cuma nanti bisa lumpuh. Salah satu anggota tubuhmu nanti lumpuh kalau kamu pakai air atau kena air. Nah, maka itu juga boleh tayamum seumur hidup. Wa yadkhulu fil udri,
Dan termasuk udzur ini, nah jadi tadi ada apa? Tadi ada udzur syar'i, ada udzur hissi kan. Nah, yang bi an yakhofa sampai koma ini udzur syar'i. Ya, udzur syar'i. Paham? Wa yadkhulu fil udrik, dan ini udzur yang hissi. Ya. Wa yadkhulu fil udri, dan termasuk udzur atau ini adalah udzur hissi, malau kana bi qurbi imaun, dekatnya ada air, dia bisa melihat air itu. Ya kan? Wa khaufa, dan dia takut. Lau qasadahu, kalau dia menuju air itu ala nafsihi, lau qasadahu, dan dia takut kalau dia menuju air itu, dia takut apa? Ala nafsi, dia takut nanti dirinya celaka. Kenapa? Min sabuin, karena ternyata di sumber air itu ada hewan buas. Ya, dijaga sama singa. Dia ada di suatu hutan, dia melihat air, melihat sumur kan. Dia nggak tahu dalam sumur itu ada air apa enggak, cuma dia melihat sumur. Ternyata pas mau ke sana ada singa duduk di sana. Ya. Atau ada hewan buas yang lain. Au aduin, atau ada musuhnya yang mencari-cari dia, mau dibunuh sama orang tersebut. Nah, itu namanya apa? Udzur hissi. Au ala mali, atau dia takut hartanya akan diambil. Min sarikin, karena di sana ada para pencuri, au ghosib, atau pencopet. Pokoknya ternyata di sana ada berandal-berandalan itu. Ada apa yang di Jepang itu apa namanya? Yabuza. Ya, Yabuza. Sekarang Yabuza Jawa Timur ada juga, tahu nggak kalian? Nggak tahu? Nggak tahu Abu? Yabuza Jatim. Dia ini apa, memberantas kejahatan-kejahatan. Khususnya ada di Ponpes, yang di pondok pesantren. Ada itu. Lamanya lupa. Mana tadi? Nah, wasib. Nah, jadi ini intinya apa? Ini termasuk udzur yang membuat kita boleh tayamum. Pertama, emang nggak ada air. Kedua, ada air, ya. Cuman apa? Entah kita itu sakit atau kita nggak bisa ke sana karena kita takut nanti kita celaka kalau kita ke sana. Nah, ini boleh tayamum. Wa yujadu fi ba'di nuskhil matni fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'aduri istimali wa hiya i'wazuhu ba'da tolab. Ada tambahan lagi, i'wazuhu ba'da tolab. Ini ada di matan ini. Ada ya. I'wazuhu ba'da at-tolab. Nah, atau dia itu setelah mencari air itu, ternyata airnya hilang atau tidak bisa dipakai. Ya, i'wazuhu ba'da at-tolab. Ada contoh lain nggak di syarahnya? Coba kita lihat. I'wazuhu ba'da tolab. Oh, di sini dikatakan i'wazuhu ba'da tolab, ai ihtiyajuhu ba'da tolabihi li'atoshi hayawanin muhtaram. Nah, jadi i'wazu ba'da tolab itu, i'waz itu lebih ke ini. Dia butuh air itu. Untuk apa? Karena dia haus contohnya. Kalau enggak minum, maka dia ada dua pilihan. Dia menemukan air, tapi dia 3 hari itu enggak minum. Dia menemukan sumber air, tapi sedikit. Dia kalau enggak minum mati, atau dia pakai buat wudhu. Nah, maka lebih baik milih yang pertama. Itu apa? Dipakai buat minum agar menyelamatkan nyawa kita, dan kita tayamum. Jangan mementingkan wudhu, karena wudhu bisa diganti dengan tayamum. Lebih baik kita minum untuk menyelamatkan nyawa. Nah, karena pasti sekitarnya itu akan ada debu, gitu kan. Tapi kalau mencari air lagi, nah itu butuh usaha lagi. Atau boleh yang haus itu bukan dia, tapi
makhluk hidup yang terhormat. Contohnya dia bawa teman, dia nggak haus, tapi dia bawa teman sudah sekarat kan, sampai diseret itu kan contohnya. Nah, dia menemukan air, nah air itu lebih baik buat minum temannya biar dia selamat. Paham? Nah, itu iwazu ba'da tolab. Wa syartul khamis, yang kelima, at-turabut thahir. Nah, jadi sebelum kelima ini berarti tidak bisa memakai air ini ada 3 contohnya. Yang pertama apa tadi, karena dia sakit, kalau dia menggunakan air itu nanti dia tambah sakit. Yang kedua ya, ada air tetapi ketika dia mau menuju ke sana itu apa? Ada sesuatu yang membahayakan dia. Seperti pencuri atau pembunuh, hewan buas. Kemudian yang ketiga, ada air tetapi ternyata apa? Dia butuh untuk menyelamatkan nyawa dia karena kehausan. Nah, ini ketiganya ini kita boleh untuk tayamum. Ya, boleh untuk tayamum. Wa syartul khamis, yang kelima, at-turabut thahir. Ya. Debunya harus suci. Ay tahurun ghairu munadda, suci mensucikan. Ya. Wa yasduqut thahir bil maksub, termasuk dari debu yang suci adalah debu walaupun itu hasil mencuri, debu yang dicuri. Ya. Wa turabun makbarah lam tunbash, dan juga debu dari sebuah kuburan yang belum dibongkar. Nah, itu boleh, maksudnya suci, itu juga termasuk suci, berarti boleh dipakai untuk tayamum. Boleh dipakai untuk tayamum. Tadi apa? At-turabut thahir ay at-tahuru ghairul munadda atau munadda. Munadda di sini artinya li'annal munadda yalsiqu bil udwi la ghubaralahu. Itu debu yang menempel di tubuh kita. Debu yang menempel di tubuh kita tidak boleh dipakai untuk tayamum karena dia tidak memiliki partikel, tidak kerasa gitu loh debunya. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain itu kerasa debunya. Nah, at-turabut thahir. Wa yujadu fi ba'di nuskhi ziyadatun fi hadza syarti wa hiya, dan ada tambahan syarat lagi kecuali thahir, lahu hubarun, yaitu apa? Ada partikelnya atau ada bentuknya, jadi bisa dirasakan gitu debunya. Fa in khalatahu, kalau seandainya debu tadi tercampur dengan jisun, jisun itu seperti semen, ya, auramlun atau pasir, ya, lam yajuz, itu tidak sah, ya, tidak sah. Memang mirip debu tapi dia bukan debu. Wa hadza muwafiqun lima qalahu An-Nawawi, ya, ini selaras atau mirip seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih, dalam kitab Syarah Muhadzab dan Tashih. Lakinnahu fi Raudhah, tapi Imam Nawawi di bukunya Raudhah wal Fatawa jawwaza dzalik, membolehkan itu. Ya, membolehkan itu. Itu apa? Debu yang ada di semen dan pasir, atau termasuk dalamnya biasanya diberikan contoh itu tepung. Nah, tepung, debu yang ada di sana boleh. Wa yasihu tayammumu aidan bi ramlin fihi ghubar, boleh juga tayamum menggunakan pasir yang ada debunya.
yang ada debunya. Wa kharaja biqaulil musannif at-turab ghairuhu. Ya, berarti keluar dari pembahasan mu'alif dari kata turab ini, yaitu kalau bukan turab seperti kanuratin wasuha qatu khazafin. Coba kita baca syarahnya itu apa itu? Benda apa itu? Sebentar. Nuratun itu seperti apa ini? Batu-batu kecil ya intinya. Batu-batu kecil. Kalau suhaqatu khazafin ini tanah liat ya yang sudah mengecil, yang sudah berbentuk kecil-kecil. Intinya itu nggak boleh dipakai untuk tayamum walaupun sudah bentuknya kecil-kecil. Wa kharaja bitohir an-najisu. Berarti kalau kebalikannya dari tohir apa? Najis. Kalau debunya najis berarti tidak sah. Amma turab al-mustakmal. Sedangkan turab mustakmal, apa pengertian mustakmal? Nah, berarti ini juga sama, turab juga sama. Ada turab mustakmal. Fala yasihu tayamumu bihi. Maka tidak sah dipakai untuk tayamum. Berarti yang baru di sini tadi ya yang ta'adzur istiqmal. Ini penting ini. Jadi kita boleh tayamum walaupun ada air. Kapan? Pertama ketika kita sakit keras, kalau menggunakan air tambah sakit. Tapi tambah sakitnya ini pertama apa? Bisa membuat lumpuh. Bisa buat lumpuh. Kedua, bisa menghilangkan nyawa. Kemudian itu yang pertama, yang kedua apa? Ada air, tapi kalau kita menuju tempat air itu akan membahayakan nyawa kita. Yang ketiga, ada air tetapi kita membutuhkan air itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Contohnya kita kehausan, butuh air itu kalau nggak minum mati. Nah, lebih baik kita pakai minum. Itu yang baru. Baik. Kemudian wa faraiduhu arba'atu asya, dan rukunnya ada 4. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa fi ba'di nuskhil matni arba'u khisal. Niyatul fardi, yaitu niyatul fardi. Intinya niat. Fa inna wa al-mutayammimu al-fardho wa nafla. Kalau seandainya seorang yang tayamum tadi, meniatkan tayamumnya untuk sholat fardu, wan nafla dan juga sholat sunnah, istabahahuma, maka dia boleh melakukan keduanya dengan satu tayamum. Paham? Awil fardhu faqat, atau dia itu niat tayamumnya untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu saja. Istabaha ma'ahu an-nafla, maka dia boleh melakukan sholat sunnah juga. Paham? Dia tayamumnya untuk sholat duhur, maka boleh dia sebelum sholat duhur sholat qobliyah dan ba'diyah, boleh. Paham? Wa sholatul janazah pun boleh. Contohnya habis sholat duhur ada yang meminta untuk kita sholat waib, boleh. Kalau sholat janazah itu enggak wajib. Awin nafla faqat, tapi kalau dia niatnya itu untuk sholat sunnah saja, sholat nafil ini maksudnya sholat yang enggak wajib pokoknya. Paham? Mau gimana? Lam yastabih ma'ahu al-fardho, maka dia enggak sah atau tidak boleh melaksanakan sholat wajib setelah sholat sunnah itu, karena dia tayamumnya untuk sholat sunnah. Paham?
Wa kadza launa wa as-shalah. Sama hukumnya kalau dia apa? Cuma niat untuk sholat, gak disebutkan wajib apa sunnah, maka diambilnya hukum sunnah. Berarti yang paling kuat apa? Kalau dia niat tayamum untuk sholat wajib, maka setelah itu dia boleh melaksanakan semua sholat-sholat yang tidak wajib. Paham? Wa yajibu qarnu niyati tayamum, wajib membarengi niat tayamum binaqlit turabil wajh, ketika memindahkan debu ke wajah dan kedua tangan. Jadi niat tayamumnya itu sama dengan wudu ketika membasuh wajah. Paham? Membasuh wajah. Wastidamatu hadiniyah, dan niat itu tetap harus ada ila mashi syai'in minal wajh, sampai dia membasuh wajah. Jadi pas nempelkan debu ini, pas mau ke wajah ini sudah niat dia. Terus niatnya terus sampai mengenai wajah. Ya. Walau ahdatsa ba'da naqlit turab, kalau seandainya dia itu berhadas setelah memindahkan debu, lam yamsah bidzalika turabi, maka dia tidak boleh membasuhkan debu itu ke wajahnya. Tapi gimana? Bal yang kulu ghairahu. Bal yungkilu ghairahu. Tetapi dia harus mencari debu lain dan menggunakan debu itu. Karena pas dia pakai ini sebelum ke wajah sudah kentut. Nah, maka ini sudah mustakmal juga, sudah hadas juga dia. Maka cari yang lain di sini contohnya. Nah, paham? Nah. Itu niat. Kemudian wasani wasalis, kedua dan ketiga, mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Mbak Nafil minta tolong ke kamar Ustaz, minta tolong Ustaz pengabdian, suruh ngambil minum di tas Ustaz. Hei, Dok, bikin lama. Ya, sambil nunggu Nafil, kita tulis tadi yang baru tadi. Ta'adzur isti'mal. Ada 3. Pertama, limarodin. Ini harus paham bahwasanya tidak bisa memakai berarti ada air, wujudul ma. Tapi karena dia marod, limarodin, kemudian khaufun ala nafsihi, karena di sana ada hewan buas dan lain sebagainya. I'waz ba'da tulab. Limaratnya urat apa? Zahabu minimalnya lidhahabi
manfaati udwihi. Minimal ini. Kalau dia menggunakan air, nah. Jazakallahu khair. Nanti dia apa? Manfaat dari anggota tubuhnya itu hilang atau naudzubillah cacat. Ya. Stamir. Jadi apa? Niat. Sekarang asani wasalis mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Rukun tayamum yang kedua dan ketiga adalah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan sampai ke siku. Gimana caranya? Cara tayamum gimana? Ini tadi niat ya. Jadi ketika ngambil debu sudah niat. Gimana niatnya? Nah itu tayamum li sholatil fardi atau tayamum li rafil hadas atau gimana, bebas. Ya, niat ambil debu ke wajah. Ini kan debunya di sini, ya kan? Maka kita tempelkan sebagian dulu di sini. Tempelkan sebagian, putar ke wajah ke sini, kemudian ke depan. Nah, ini udah semua kena. Paham? Lilipan, kena debu. Paham? Nah, baru setelah itu apa? Cari yang lain di sini contohnya. Nah, tangan kanan sebagian dulu, yang di sini debu sini sampai ke siku, kemudian yang sini ditempelkan tangannya. Nah, kemudian ini kan masih ada, sama 4 jari dulu, siku ditempelkan. Bisa gak? Hah? Bangun-bangun bisa. Ulangi cara tayamum ya. Jadi ini sudah niat, kemudian kalau sudah ke wajah seperti ini, set, ambil lagi 4 jari, kemudian yang ini ditempelkan ke depan. Nah, ini juga sama 4 jari, tempelkan ke depan. Nah, sudah, simple. Itu rukunnya. Wa fi ba'di nuskhil matni ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Wa yakunu mashuhuma bidarbataini. Ya, membasuh kedua anggota tayamum itu dengan 2 pukulan, maksudnya 2 kali mencari debu. 1 untuk wajah, 2 untuk tangan. Bukan 1 untuk keduanya. Walau wadu ayadahu ala turabin na'imin. Kalau seandainya dia menaruh tangannya di atas debu, fa'allaqa biha turabun min ghairi durbin kafa. Oh ini. Walau wadu ayadahu ala turabin na'im. Kalau dia seandainya menaruh tangannya itu di atas debu yang sudah berterbangan. Gini. Ada, sebenarnya di Arab itu kan ada apa? Badai debu, badai pasir. Atau pokoknya kalian melihat debu itu di sini. Kemudian kalian diem aja gini, ya, min ghairi durbin, tanpa kalian melakukan gerakan, kafa, cukup. Yang penting nempel. Paham? Baru kalau udah nempel, kita taruh di wajah, bukan kita diem gini. Lalu ada gerakan tangan, nggak sah. Paham? Nah, jadi kita diem tapi nempel di tangan sini ya. Nah, baru kita gerakkan, cari lagi. Nah, di luar angkasa ada debu nggak? Nah, nanti
cari sendiri. Warobi yang keempat, at-tartib, harus urut, fayajibu taqdimu mashil wajhi al masil yadain. Maka wajib mengedepankan membasuh wajah dari membasuh tangan. Sawaun tayammama an hadasin asghar au akbar. Nah, ini sama saja hukumnya, mau tayamumnya dia itu untuk mengangkat hadas kecil atau besar. Walau tarokat tartib lam yasih. Kalau dia meninggalkan urutan ini enggak sah. Ya, tidak sah tayamumnya. Amma ahdu turab bil wajhi wal yadaini, sedangkan mengambil turab untuk wajah dan kedua tangan tidak disyaratkan tartib. Ya, jadi mengambilnya itu bebas, nggak harus urut, nggak harus urut. Tapi ketika ditempelkan ya ke wajah dulu. Kalau doroba biyadaihi duf'atan ala turab, kalau seandainya dia ya melakukan gerakan dengan kedua tangannya itu ya, satu kali gerakan untuk mengambil debu, wa masaha biyaminihi wajhahu. Nah, kemudian dia menggunakan tangan kanannya untuk wajah, wa biyasarihi, wa masaha biyaminihi wajhahu, dan membasuh dengan tangan kanannya wajahnya, wa biyasarihi yaminahu, kemudian tangan kirinya untuk mengoles tangan kanannya, jaza, boleh. Paham? Paham enggak? Dia sekali ambil ya, kemudian tangan kanannya wajah, tangan kirinya tangan kanan. Paham? Boleh. Kirinya pakai apa? Coba ini kita baca dulu ya. Kirinya di mana itu? Sebentar. Nah ini jazai wala budda min naklatin ukhra, ya sebenarnya tetap harus ngambil lagi untuk apa? Liyam sahabiha yusra, untuk membasuh yang kiri. Jadi sebenarnya tetap nggak cukup satu kali pukulan. Itu. Nah, paham? Baik. Tapi yang tadi bisa menghemat lah istilahnya. Kan gini, ini wajah, ini tangan kanan, nanti ambilnya dikit aja buat tangan kiri. Jaza wa sunanuhu sunnah tayamum salatu asya. Bibadinu selamatan salatu hisol. At-tasmiyatu membaca bismillah. Wa taqdimul yumna minal yadaini, mengedepankan yang kanan dari kedua tangannya, alal yusra daripada yang kiri minhuma. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, mengedepankan wajah yang bagian atas daripada yang bawah. Tapi ini sunnah. Jadi gerakan tadi itu sunnah yang saya ajarkan itu. Yang penting wajahnya kena aja. Ya, wajahnya kena. Sekarang rehan ini berkurang. Gara-gara tayamum pakai debu ya. Wa baqiya li tayammumi belum ya. Wal mualatu wa sabaqa ma'naha fil wudu. Nah, mualah sudah dijelaskan di wudu. Wa baqiya li tayammum sunanu ukhra madhkuratun fil mutawalat minha naz'ul mutayammim khatamahu fi durbal ula. Ada sunnah-sunnah yang lain yang dijelaskan di buku-buku yang lebih besar. Salah satunya apa? Naz'ul mutayammimi khatamahu fi durbal ula. Seorang yang tayamum itu disunahkan melepas cincinnya di pukulan yang pertama. Ya, karena itu untuk wajah. Amasaniyah fayaji'u nasul khatam fiha. Tapi kalau yang pukulan kedua
itu wajib dilepas karena cincin itu apa? Menghalangi debu untuk mengenai tangannya. Lagi-lagi cincinnya apa? Perak ya, jangan yang emas. Tamam. Kemudian walladzi yubtilu at-tayammum, salah satu asya yang membatalkan tayamum ada 3. Coba ini dimatikan dulu. Matikan.